么重要的事情，要你说。先过来把约定了了。他还算条汉子啊。怎么在这里面还有牌？那个能否？月玲。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Sekte Leader episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-43. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 42 kemarin. Di minggu kemarin, Hetian, Wang Loli, dan juga Chu Sangseng pergi ke Sekte 1000 Pedang demi bisa mencari informasi untuk memasuki makam pedang. Mereka menggunakan Chu Sangseng yang merupakan buronan Sekte 1000 Pedang demi bisa masuk ke sana. Hal ini ternyata berhasil, bahkan kedua penjaga juga memberikan perjamuan kepada mereka karena telah menangkap buronan yang paling dicari. Karena kondisi sudah seperti ini, jadi Wang Loli ingin menanyakan perihal memasuki makam pedang. Namun sayang sekali di sini Wang Loli malah digoda-goda oleh kedua penjaga itu. Saking risihnya Wang Loli bahkan ingin segera menghajar mereka berdua. Untung saja ada Hetian yang membantunya. Dia tahu kalau kedua penjaga ini sangatlah mengidolakan Kaisar Peri. Jadi dia terus saja membicarakan hal ini sampai-sampai mereka berdua mabuk. Pada akhirnya Wang Loli pun telah berhasil mendapatkan informasi tentang cara masuk ke dalam makam pedang dan juga mengenai keberadaan token pedang. Sebelum pergi mereka harus menjemput Chu Sangseng dulu, yang mana dia itu malah sedang asik bersih-bersih dengan orang-orang di sana. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Alas mengapa Chu Sangseng bersih-bersih karena tempat ini terlalu kotor untuk dirinya tinggali. Jadi dia menyarankan kepada para penghuni penjara untuk membantunya membersihkan tempat itu. Sebelumnya mereka dengan senang hati melakukan pembersihan. Sedangkan orang-orang yang tergeletak di sana disebabkan oleh Chu Sangseng karena mereka itu tidak setuju untuk melakukan pembersihan. Jadi karena itulah Chu Sangseng mempercepat tidur mereka dengan tinju kasih sayangnya. Wang Loli memintanya untuk berhenti berkelahi. Selain itu dia juga sudah tahu mengenai cara memasuki makam pedang. Yakni mereka harus mendapatkan token dari Putra Suci Sekte 1000 Pedang. Mendengar tersebut Chu Sangseng sepertinya telah mengerti apa yang Wang Loli katakan. Tapi ternyata itu tidaklah benar, karena pikiran Chu Sangseng sangatlah mirip dengan Hetian yang sama-sama tidak terlalu pintar. Mereka malah berpikir untuk menjadi Putra Suci. Padahal bukan itu yang Wang Loli maksud. Ia pun menjadi begitu kesal menghadapi kebodohan dari kedua temannya. Di sisi luar Sekte 1000 Pedang, terlihat kalau Chu Changming sedang berlatih dengan menjadikan wajah Chu Sangseng sebagai targetnya. Ia sama sekali tidak peduli akan berapa lama dia menghabiskan waktu untuk berlatih. Namun Chu Changming berjanji akan membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Chu Sangseng. Karena ia terus membicarakan dirinya, jadi Chu Sangseng pun datang yang seketika saja mengejutkan Chu Changming. Baginya kedatangan Chu Sangseng ini terlalu cepat padahal dia masih harus berlatih selama 30 tahun. Chu Sangseng memintanya untuk menunggu lagi dan langsung memberikan tinjuan kasih sayangnya. Hetian menyayangkan perbuatan Chu Sangseng, padahal Chu Changming adalah pria yang baik. Karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi Wang Loli pun mengajak mereka pergi. Tapi sebelum itu, Chu Sangseng ini masih sempat-sempatnya menendang Chu Changming. Changseng, 先过来把约定了了。他还算条汉子啊。 Kita pun kembali kepada susunan teleportasi, yang mana Teto di sana pun terkejut karena bertemu lagi dengan Hetian dan yang lainnya. Tidak mau membuat kesalahan lagi, dia pun menanyakan token yang mereka miliki. Dan percaya diri, Wang Loli pun memperlihatkan token itu tepat ke arah wajahnya. Dan perasaan bangga, Hetian dan yang lainnya pun melakukan teleportasi ke makam pedang. Akhirnya setelah 2 episode, mereka pun sampai juga di makam pedang. Hanya saja mereka itu harus berpisah untuk sementara waktu. Wang Loli baru menyadari hal ini dan menanyakan keberadaan dari Hetian dan juga Chu Sangseng. Seberapa keras pun Wang Loli mencari keberadaan dari dua rekannya, namun dia tidak kunjung menemukannya.
Sampai pada akhirnya, ia malah bertemu dengan sebuah antrian panjang yang tentu bukanlah antrian mie ayam. Wang Loli mencoba bertanya kepada mereka. Sebelum itu, ia menghaluskan suaranya agar bisa membuat para pria itu senang. Wang Loli terus berbicara kepada orang-orang itu. Namun, Denny tidaklah mendapatkan jawaban apapun. Saat Wang Loli menyentuh mereka, barulah dia tahu kalau orang-orang ini adalah mayat hidup. 怎么在这里面还有牌？那个能放？ Sim berpindah ke tempat Hetian yang mana ia penasaran sekarang dirinya tengah berada di mana. Ia bahkan sempat berpikir telah tersesat dari teman-temannya. Hetian mencoba memanggil teman-temannya, tapi malah ada seorang wanita yang memberitahunya kalau ini bukanlah tempat yang seharusnya Hetian masuki. Kabut mulai memenuhi tempat itu. Suara dari gadis tersebut pun membuat Hetian takut karena mengira ia adalah hantu. Sambil menutup mata, Hetian memohon agar tidak mendekatinya. Ia pun tidak sadar telah memberikan tabokan kepada seorang gadis cantik. Alhasil dia pun pingsan. Sebagai pria sejati, Hetian pun menunggu gadis ini sampai bangun. Apalagi dia juga penasaran sebenarnya siapa yang telah melukainya. Padahal jelas-jelas tadi Hetian sendiri yang memukulnya. Namun Hetian masih tidak sadar. Tidak berhenti sampai di situ saja, ketika Hetian merasa ketakutan, dia pun tidak sengaja mematahkan pergelangan tangan dari gadis itu. Tahu kalau pria ini saatlah penakut, jadi adik manis ini semakin menakut-nakutinya dengan memberitahu kalau di tempat ini memiliki begitu banyak roh gentayangan. Dan saking banyaknya, ini semua tidak bisa dihitung lagi. Benar saja, Hetian pun menjadi semakin ketakutan. Karena hantu merupakan hal yang paling dirinya takuti. Gadis itu ingin memanfaatkan hal tersebut, tapi wajah jelek Hetian malah mengejutkan dirinya dan membuatnya kembali pingsan. Hetian pun meminta maaf karena sebelumnya ia hanya bercanda saja. Gadis ini akhirnya bangun. Hetian masih belum menyadari kesalahannya dan malah berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukai gadis itu. Padahal sejak tadi dialah yang melukainya. Gadis ini berencana untuk pergi. Namun Hetian menahannya karena saatlah menakutkan untuk pergi sendiri. Adik manis meminta Hetian untuk tidak khawatir kepadanya. Tapi sebagai pria yang sangat baik hati, Hetian akan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Sebelum itu, Hetian ingin tahu nama dari gadis ini. Tapi dia ini tidak ingin memberitahu namanya karena yang dia inginkan hanyalah pergi dari Hetian. Di sisi lain, Wang Loli sedang dikejar-kejar oleh para fansnya. Tidak lama kemudian, ia pun bertemu kembali dengan Hetian. Awalnya ia lega, tapi ketika melihat gadis yang Hetian bawa, ia pun kembali ketakutan. Hetian juga sama takutnya ketika melihat hantu di belakang Wang Loli. Untung saja ada gadis ini yang mengusir mereka. 对了，小妹妹，你叫什么名字？师妹。 Dan begini, Wang Loli dan Hetian pun baik-baik saja. Mereka pun semakin penasaran sebenarnya siapa gadis ini. Dia bernama Xiao Hong. Hetian juga memperkenalkan Wang Loli kepada Xiao Hong. Sejak awal, Hetian sudah memberitahu kalau Wang Loli adalah gadis yang sangat cantik. Selain itu, alasan Hetian bisa menemukan Wang Loli adalah berkat bantuan dari Xiao Hong. Wang Loli menanyakan apakah gadis ini yang baru saja memaksa orang-orang yang mengejarnya untuk pergi. Xiao Hong tidaklah menjawab dan ingin pergi saja, tapi Hetian kembali menahannya karena bagaimanapun dia sudah berjanji ingin mengobatinya. Karena sejak pertemuan awal mereka, Xiao Hong itu sudah pingsan 2 kali. Jadi ia meminta Wang Loli untuk melakukan pemeriksaan kepadanya. Xiao Hong merasa Wang Loli adalah orang yang waras. Ia pun memintanya untuk memberitahu Hetian kalau dirinya ini baik-baik saja, supaya dia itu bisa pergi dari hadapannya. Namun Wang Loli malah ingin memanfaatkan gadis ini. Karena itulah ia memberitahu kalau Xiao Hong ini sedang sakit parah. Apalagi wajahnya terlihat sangatlah pucat. Lingkaran matanya juga agak gelap yang seakan-akan kinya telah tersumbat dan aliran darahnya tidak stabil. Xiao Hong malah percaya-percaya saja. Hetian menanyakan cara untuk mengobati Xiao Hong. Di sini Wang Loli menyarankan untuk mengambil pil 9 jiwa agar bisa menyembuhkannya. Hetian baru ingat dan meminta Wang Loli untuk memberikan 2 kilo pil kepadanya. Selain jumlahnya yang sangat banyak, Wang Loli tidaklah membawa bahan-bahan tersebut. Xiao Hong bersyukur dan ingin pergi, tapi Wang Loli menahannya karena dia ingat kalau Chu Sangseng memilikinya. Maka karena itulah mereka harus melakukan pencarian kepada juniornya.
Xiaohong harus membantu mereka melakukan pencarian dan begitu mereka bisa mengobatinya. Alhasil, Xiaohong pun kembali dibawa oleh mereka. 颜色这么白，一看气血郁结，那可怎么办？扭转大魂丹来补充气血。2斤，哎，怎么能算了？哎呀，不用写。 Dalam perjalanan, Huang Loli penasaran sebenarnya mengapa mata orang-orang aneh ini berwarna merah. Xiaohong pun menjelaskan kalau pada awalnya orang-orang itu sama seperti mereka yang ingin masuk ke dalam makam pedang. Namun tanpa sepengetahuan mereka, makam pedang merupakan sebuah jebakan. Awalnya mereka mengira tempat ini semacam surga, dan malah mengakibatkan mereka kehilangan akal akibat masuk kemari. Huang Loli yakin kalau raja makhluk surgawilah yang membuat orang-orang tersebut kehilangan akal sehatnya. Karena mereka sudah tahu masalahnya, jadi Xiaohong menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Karena harta-harta di sini tidaklah sebanding dengan nyawa mereka. Haitian dan yang lainnya tentu tidak akan pergi karena tujuan mereka memang adalah mengalahkan para makhluk surgawi. Xiaohong menganggap mereka sama saja dengan mencari mati. Tapi karena ini adalah keputusan mereka, jadi dia tidak akan bisa berbuat apapun. Huang Loli ingin tahu di manakah makhluk surgawi berada. Tapi Xiaohong tidak akan membawa mereka ke sana dan hanya akan membantu mencari teman mereka saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.